Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga jika kita memaksakan untuk menghitung nikmat tersebut, maka niscaya tidak akan mampu, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan pernah mampu menghitung dengan benar. Jamaah rahimakumullah, pada video sebelumnya kita sudah membacakan atau membahas tentang surah An-Nur ayat 61, yang mana video tersebut sampai kepada asbabun nuzul atau sababun nuzul yang pertama. Nah, jadi kita lanjut di sababun nuzul yang kedua. Waruya an Mujahid fi hadhil ayah annahu qala kana rijalun zamnan wa umyanan wa arjan wa ulu hajatin. Jadi diriwayatkan dari Mujahid mengenai asbabun nuzul ayat ini, yaitu An-Nur ayat 61. Sesungguhnya, kata beliau, sebagian laki-laki atau sebagian manusia yang sakit dan juga mengalami kebutaan, dan juga ada juga yang pincang, dan juga beberapa orang dari yang membutuhkan bantuan dalam artian disabilitas. Mereka diminta atau diajak untuk makan bersama dengan seseorang, tetapi ternyata fa'illam yajidu lahum ta'aman dhahabu bihim ila buyuti abaihim wa ummahatihim, ya. Tapi ternyata ketika mereka hendak diajak ke rumahnya, ternyata di rumahnya tidak ada makanan, ya. Maka diajaklah ke rumah ayahnya atau ibunya. Wa ba'dun man samallahu azza wa jalla fi hadhil ayat. Dan juga sebagian dari kerabat-kerabat dekat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu surah An-Nur ayat 61. Nah, jadi begini, saya berikan permisalan, ya. Misalnya saya mengajak teman saya untuk makan di rumah saya, tapi ternyata di rumah saya itu tidak ada makanan, atau mungkin makanannya tidak cukup. Maka saya ajaklah ke rumah ayah saya atau ibu saya. Kemudian disitulah saya mentraktir mereka dengan makanan dari ayah atau ibu saya. Kemudian fakana ahluz zamanah yataharrajuna min akli dzalika ta'am. Kemudian orang-orang yang diajak tadi itu merasa enggan, ya, enggan untuk memakan. Kenapa? Li'annahu at'amahum ghairu malikihi fanazalat hadhil ayat. Ya, karena kan saya kan bukan pemilik dari makanan itu, karena makanan itu adalah milik ayah saya atau ibu saya. Maka orang yang saya ajak itu menjadi enggan untuk memakan. Nah, jangan-jangan itu tidak boleh dimakan oleh teman saya yang saya ajak itu, karena saya bukan pemilik secara sah begitu. Tapi itu adalah makanan dari ayah saya atau dari ibu saya. Maka turunlah ayat ini. Jadi untuk
meniadakan atau menghilangkan perasaan bimbang atau ragu-ragu bagi mereka yang diajak untuk makan di rumah orang tua mereka atau sanak kerabat mereka. Kemudian selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah al-ahkamus syar'iyyah, yaitu hukum-hukum yang terkandung dalam surah An-Nur ayat 61. Yang pertama, al-hukmul awal mal muradu bil akli minal buyut. Apa maksud dari ayat ini, yaitu membolehkan memakan sesuatu dari rumah yang dititipkan misalnya, atau dari rumah saudara kerabatnya atau kerabat dekatnya. Dalatil ayatul karimah ala ibahatil akli min buyutil aqrabah. Nah, jadi ayat tersebut atau yang sedang kita bahas ini adalah membolehkan ya memakan makanan dari rumah kerabat dekat. Wa dzalika jaro majrul mu'anasah wal mubasithah. Ya. Adapun batasannya yaitu berdasarkan kebiasaan ataupun ukuran-ukuran yang sedang ya, tidak banyak atau tidak berlebihan. Waqad jarrat al-adatu bi badli ta'am lil aqraba. Sedangkan sudah terbiasa dalam adat kita itu biasanya kan seseorang itu kalau didatangi kerabat dekatnya dia akan mengeluarkan atau menyediakan makanan-makanannya. Di annahu bidzalika yasruhu. Nah, karena dengan mengeluarkan makanan itu otomatis akan menyenangkan mereka, menyenangkan bagi yang diberi maupun yang memberi juga merasa senang atau bangga ketika makanan yang disuguhkan itu dimakan oleh tamunya begitu. Fakana jaryanul adah bil ini kanut issorih ya. Maka kebiasaan yang sudah berlaku itu berarti sebagai izin ya, izin yang seolah-olah adalah izin berupa ucapan yang jelas. Fayubahu lil insani ayyakula min buyuti man samallahu azza wa jalla minal aqarib. Maka dibolehkanlah bagi orang-orang untuk memakan dari makanan dari rumah orang-orang yang disebutkan Allah dalam ayat ini. Misalnya dari rumah ayahnya, rumah bibinya, pamannya, dan seterusnya. Tetapi waqad ikhtalafal mufassirun fi qoulihi ta'ala an ta'kulu min buyutikum. Ya, jadi yang dipermasalahkan atau yang menjadi khilaf di sini, perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir adalah makna an ta'kulu min buyutikum, yaitu bolehnya kalian memakan dari rumah kalian sendiri. Nah, ini kan menjadi bingung. Kenapa? Karena apa pentingnya Allah menyebutkan boleh memakan dari rumah kalian sendiri? Nah, ada 3 pendapat. Yang pertama, anal murada biha buyutul aulad. Nah, jadi maksud dari min buyutikum, dari rumah kalian, itu maksudnya adalah rumah anak-anak kalian gitu ya. Ai buyutu auladikum li annaha fi hukmi buyutikum. Ya. Karena rumah dari anak-anak kalian itu sama halnya atau semakna dengan rumah kalian sendiri gitu ya, rumah ayahnya. Asani, yang kedua adalah annal murada biha al buyutul lati yaskununaha wa hum fiha ayalu ghairihim. Maksud dari buyutikum yang kedua pendapatnya mengatakan adalah rumah yang engkau tinggali ya, tetapi di sana ada orang-orang yang berada di dalam tanggunganmu. Nah, dalam artian di sini bukan kamu sendiri yang meninggali, tapi ada orang lain yang ada dalam
tanggungan kita. Ya, misalnya kita punya rumah, kita tinggal bersama anak kita atau misalnya pembantu kita dan mungkin saudara kerabat kita. Kemudian wanasbuha ilaihim li'annahum sukanuha. Ya. Kemudian dinisbatkan atau disandarkan kepada mereka, ya. Jadi seolah-olah itu rumah mereka yang ikut tinggal di situ. Ya. Kemudian selanjutnya pendapat ketiga adalah annal murada biha buyutuhum wal maksudu minal ayati akluhum min mali ayalihim wa azwajihim. Ya. Jadi pendapat ketiga mengatakan maksudnya buyutikum itu adalah buyutuhum, rumah-rumah mereka. Artinya rumah orang-orang yang ikut tinggal bersama mereka, bersama kita gitu ya. Jadi karena mereka tinggal bersama kita, maka seolah-olah mereka ikut memiliki ya, tetapi ini hanya semacam sebutan saja ya. Karena kalau kita misalnya tinggal di rumah A gitu ya, misalnya, meskipun itu rumah orang tua kita, pasti kalau ditanya orang rumah A itu rumah siapa ya, rumah saya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwasanya kita tinggal di situ, tapi bukan untuk mengatakan sebagai milik kita. Selanjutnya wakhtaro Abu Bakar al-Jassos ar-Ra'yutsani faqala, kemudian pendapat yang kedua inilah yang dipilih oleh Abu Bakar al-Jassos ya. Beliau mengatakan wallahu a'lam minal buyutil lati hum sukanuha wa hum ayalu ghairihim fiha mithlu ahlur rajul wa waladahu. Nah, jadi yang dimaksud buyutikum itu artinya rumah yang kamu tinggal bersama dengan keluarga dekat kamu atau orang-orang yang berada dalam tanggunganmu. Kemudian yang kedua al-hukmu tsani ya. Hukum yang kedua halil wakil ayyakula min mali muwakilihi ya. Apakah bagi orang yang dititipi ya, orang yang menjadi wakil, artinya dia yang dititipi sesuatu, itu boleh memakan harta ataupun sesuatu yang dimiliki oleh orang yang mewakilkan. Nah, misalnya begini, saya punya rumah, saya titipkan kepada si A gitu ya. Apakah si A ini boleh memakan sebagian makanan yang ada di rumah saya? Kemudian zahiru qaulihi ta'ala au ma malaktum mafatihahu. Nah, jadi dalam ayat yang kita bahas ini ada kata-kata yang secara zahir itu membolehkan ya, yaitu berdasarkan lafadz au ma malaktum mafatihahu, atau bolehnya memakan dari rumah yang kalian memiliki kuncinya, dalam artian kalian pegang kuncinya. Karena saya menitipkan rumah saya berikan kuncinya ya, maka si A yang saya titipkan itu otomatis dia memiliki kunci atau memegang kunci rumah saya. Ya dulu ala annahu yurakhasu lil wakil ayyakula min malil muwakil. Maka dengan ayat ini secara zahir membolehkan ya bagi si A tadi untuk memakan makanan yang ada di dalam rumah saya. Kemudian waqad ruwiya an Ikrimah annahu qala idza malakal mafatih fa huwa jaiz wala ba'sa ayyat amasyai al yasir. Nah, menurut riwayat dari Ikrimah ya, beliau mengatakan jika seseorang itu memiliki kuncinya ya, artinya dia memegang kuncinya,
fahuwa jais, maka boleh baginya untuk memakan sesuatu, tetapi dengan catatan ya tidak terlalu banyak gitu ya, seperlunya saja. Kemudian selanjutnya ada yang pendapat mengatakan bahwasanya maksud dari bolehnya memakan bagi orang yang memiliki kuncinya di situ artinya qila al-muradu bihi waliyul yatim. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwasanya itu dimaksudkan bagi mereka yang menjadi wali dari anak yatim, yaitu dia mengurus mengurusi anak yatim itu, maka dia dibolehkan untuk memakan sebagian kecil dari makanan atau harta dari milik orang anak yatim yang dia urus ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Nah, jadi di sini barang siapa apabila dia menjadi pengurus anak yatim dan dia tidak memiliki harta yang cukup untuk memakan ya, atau fakir, maka dia boleh memakan sebagian dari harta dari anak yatim itu dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Yang ketiga, hal yubahul aklu min baitis shodiq bi ghairi idnihi. Apakah dibolehkan untuk memakan makanan dari rumah saudara teman kita ya, teman dekat kita as-shodiq bi ghairi idnihi, tanpa izinnya ya. Misalnya saya punya teman dekat, saya ke rumah dia, pas di situ ada makanan, misalnya ada buah apel, saya langsung makan saja tanpa izin. Nah, bolehkah seperti itu? Maka penjelasannya adalah abahatil ayatul karimah al-aklu min buyuti man samallahu azza wa jalla minal aqarib wa min buyutil asdiqa. Nah, jadi menurut ayat ini, selain daripada aqarib, saudara atau ya saudara dekat kita, kerabat dekat kita, maka dibolehkan juga dari rumah shodiq ya, teman-teman dekat kita. Wa qad kana wahid la yaqulu min baiti ghairihi ta'assuman ya. Begitu juga setelah seseorang terbiasa memakan dari rumah saudaranya atau rumah teman dekatnya itu, dan dia tidak mendapatkan dosa. Kemudian falau dakhol ta'ala sodiqi ala sodiqin fa'akalta min ta'amihi bi ghairi idnihi kana dzalika halalan. Maka jika engkau masuk ke rumah saudara, ke rumah teman dekatmu, kemudian kamu memakan suatu makanan tanpa izinnya, maka itu termasuk yang halal, jadi tidak haram. Kemudian selanjutnya adalah hukum yang keempat, ma huwa hukmus syirkah fit ta'am, yaitu bagaimana hukum orang yang bersamaan ya, berserikat dalam artian bersamaan makan ya. Jadi yang pertama, ya juzulil insan ayyusharaka ghairihi fit ta'am. Nah, jadi dibolehkan bagi manusia atau bagi orang yang bersama-sama memakan suatu makanan, karena berdasarkan lafadz
laisa alaikum junahun an taqulu jami'an au astata, ya. Dalam ayat ini juga dikatakan tidak berdosa bagi kalian untuk memakan dengan bersamaan atau sendiri-sendiri. Faida istaraka jama'atun fi ta'am jaza lahum ayyakulu minhu mujtami'in, ya. Jadi kalau memang ada beberapa orang yang diundang di situ, maka boleh bagi dia untuk memakannya secara bersama-sama. Jadi tidak ada masalah apakah dia mau makan sendiri-sendiri atau makan bersamaan, jadi tetap hukumnya dibolehkan. Kemudian selanjutnya pembahasan atau subbab terakhir, yaitu matursadu ilaihil ayatil karimah, ya. Apa saja yang bisa kita ambil pelajaran daripada ayat 61 dari surah An-Nur. Yang pertama adalah raf'ul haraji an ahlil adar fi tarkil jihad. Jadi diangkatnya dosa atau tidak berdosa bagi orang-orang yang memiliki uzur, ya, untuk tidak ikut berjihad. Au fil akli min buyutinas, atau juga memakan makanan dari rumah orang lain, ya. Yang kedua, ibahatul akli min buyutil aqarib lil mu'anasah wal mubasitoh allati takunu fil adati bainahum. Nah, dibolehkannya memakan sesuatu atau makanan dari rumah saudara-saudara dekat dengan kadar atau ukuran yang sedang saja, biasa, ya, tidak terlalu banyak, sebagaimana yang terjadi di dalam kebiasaan kita, gitu, ya. Artinya kalau kita diajak makan, ya kita makan sekali makan, jangan sampai ya berkali-kali, begitu. Kemudian haqqus sodaqo adimun walidzalika rakhasallahu fil akli min baitis sodiq bi ghairi idnihi. Nah, jadi hak seorang sahabat kepada sahabat yang lain itu sangat besar, ya. Makanya Allah meringankan atau membolehkan baginya untuk makan sesuatu dari rumah saudara atau teman dekatnya itu tanpa izinnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah tahiyatul muslim li akhihi al muslim syarra'ahal al bari jalla wa ala wa hiya bilafdis assalamualaikum warahmatullah. Jadi ucapan selamat bagi seorang muslim kepada muslim yang lain atau saudara semuslimnya itu adalah sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan assalamualaikum warahmatullah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan negeri kita ini dari bala dan bencana, khususnya COVID-19. Mudah-mudahan segera diangkat dari negeri kita dan negeri kaum muslimin semuanya, amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu dengan video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.